Penghormatan kepada pembina upacara. Upacara hari ini dalam rangka memperingati pembukaan MPLS 2025. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah. Persatuan Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Laporan Ketua Panitia Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan MPLS Rama SMPN 128 Jakarta tahun pelajaran 2025-2026. Yang sama-sama kita hormati Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 128 Ibu Dr. Ana Haja Siti Mahmudah dan 132 peserta perempuan terdiri dari 4 jalur SPMB yang dilaksanakan pada tahun ini. Yang pertama jalur prestasi akademik dan non-akademik, kedua jalur afirmasi, ketiga jalur domisili, keempat jalur mutasi dan tahap kedua. Perlu saya sampaikan dalam kegiatan MPLS ini juga melibatkan 2 instansi yang akan menjadi narasumber di sekolah kita. Yang pertama adalah TNI AU dan yang kedua narasumber kita berasal dari Polda Metro Jaya. Kita dalam kondisi sedang sakit dan dirawat. Mohon doa dari seluruhnya, semoga diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi cerah di langit Jakarta. Burung berkicau iringi mentari. Selamat datang Ananda tercinta di sekolah tempat mengukir prestasi. Masa untuk mengenal budaya sekolah, nilai-nilai karakter, tata tertib, serta membangun semangat belajar dan kolaborasi MPLS Rama bukan sekadar seremonial, namun merupakan gerbang awal pembentukan pribadi yang berkarakter, berdaya saing, dan berintegritas. Lebih baik bagi kalian. Kami percaya potensi luar biasa
biasa kalian. Raihlah cita-cita tinggi-tingginya dengan ilmu dan karakter. Pada para guru dan tenaga pendidikan, mari kita dampingi anak-anak kita dengan hati. Jadikan MPLS Rama sebagai momen untuk menanamkan semangat belajar dan nilai-nilai karakter profil lulusan. Jadikan panutan, inspirasi, dan membimbing sejati. Kepada para murid baru, selamat datang di lingkungan sekolah kalian yang baru. Nikmati prosesnya, temukan sahabat baru, pelajari hal-hal baru, dan tumbuhkan cita-cita setinggi langit. Masa depan Jakarta dan Indonesia ada di tangan kalian. Selanjutnya diberikan lagi pantun penutup ya. Beli buku di toko Burina, sampulnya indah, warna-warni. Mari kita rajut mimpi bersama, jadikan generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Sekian sambutan saya, semoga MPLS tahun ajaran 2025-2026 ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jakarta, 14 Juli 2025, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Nahdiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami orang tua wali peserta didik kelas 7 dengan setulus hati menyerahkan pendidikan putra-putri kami di sekolah ini untuk menuntut ilmu sesuai dengan kemampuan terbaiknya sebagai kewajiban di dalam mempersiapkan bekal hidup di masa mendatang. Selaku orang tua wali menyadari bahwa tidaklah kami mampu dan mempunyai waktu yang cukup untuk mendidik mereka sendiri. Karenanya, dengan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Guru, kami meyakini akan melakukan dan memberikan yang terbaik untuk putra-putri kami. Tentu saja, kami percaya bahwa segala kebijakan dan kegiatan sekolah yang dirancang pastilah dalam rangka untuk kebaikan mereka semata. Diikuti oleh seluruh peserta. Bapak Komite SMP Negeri 128 Jakarta dan Bapak Ibu orang tua siswa
dan juga untuk kakak-kakak kelasnya. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ramah. Mudah-mudahan selama MPLS dilaksanakan dengan lancar, tertib, dan ada imbas yang positif untuk kita semua. Kita buka MPLS kali ini dengan kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang ngobrol, semuanya fokus. Begitu juga anak-anak. 128 Jakarta siap, sopan, inovatif, aktif, prestasi. Oke, terima kasih Kak Padu. Ini KKP ini adalah Atas bawah siap berdoa. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Sepanas? Gini aja yang bertepuk tangan aja ya Bu. Boleh, silakan. Ayo kawan semua bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Maju satu langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Mundur satu langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Setepuk sekali, bertepuk tangan. Sambil tertawa, sambil tertawa, sambil tertawa. Tertawanya masih kurang. Sambil tertawa, sambil tertawa, sambil tersenyum, sambil tersenyum, sambil tertawa, sambil tertawa. Bertepuk tangan. Oke. Sekali lagi. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ibadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Olahraga apa? Olahraga silat tingkat apa? Yang kenceng dong sayang. Wow, keren, tepuk tangan dong. Keren. Ini keren loh. Baru. Kemudian ada ibu polwan yang paling cantik. Ibu polwan itu Laura. Ganteng itu pegang kamera. Brief tuh adik-adik intinya sudah masuk sekolah menengah pertama ya. Kelas 7 ya. Walaupun masih pegang sekolah di atas sekolah dasar. Betul nggak? Ya, jadi baru udah masuk SMP. Untuk itu untuk bisa apa yang belum pernah dengar kata narkoba? Yang belum pernah dengar kata narkoba siapa, ada nggak? Udah pernah dengar semuanya kan? Sekarang saya mau tanya, apa singkatan dari narkoba?
Ya. Saya harap adik-adik yang laki-laki jangan merokok. Betul nggak? Dilarang keras merokok. Karena merokok salah satu pintu masuk untuk mencoba yang lainnya. Terutama tembakau gorila tersebut. Betul nggak? Saya yakin adik-adik yang masuk SMP sini, SMP 128, SMP yang termasuk favorit, adik-adik bersyukur bisa masuk di sini. Betul nggak? Penurunan daya pikir atau kognitif otak adik-adik yang sering menonton konten-konten receh atau konten-konten yang nggak bermutu. Contohnya apa? Tung-tung sahur. Ayo. Betul nggak? Siapa yang masih suka nonton tung-tung sahur? Oh lewat, hilangin langsung semuanya. Fenomena brain rot itu di sini kalau adik-adik udah lebih dari 4 jam, 5 jam scrolling itu dijamin otak adik-adik jadi busuk. Mau nggak? Sampai cepat, nggak ada isinya, lama-lama adik kehilangan konsentrasi, apalagi udah lupa, tidak bisa berpikir kritis, tidak bisa membedakan baik atau benar, termasuk adanya narkoba. Ingat, dengar, sampai kapanpun namanya penjahat narkoba yang ingin memasarkan narkoba Indonesia selalu berupaya untuk menjual memasarkan narkoba ke seluruh lapisan masyarakat. Makanya itu semua harus kita cegah. Dengan apa? Dengan kita punya pengetahuan, punya mental yang kuat, agar kita tidak mudah terpapar atau terpengaruh dengan narkoba. Ingat, ayo, langsung saya jawab. Adik ini menanyakan mengenai sejarah narkoba. Ingat, sejarah narkoba, prinsipnya narkoba itu sesuatu yang berbeda dari zaman dulu sudah ada. Apalagi kayak di Indonesia seperti ganja. Tahu tanaman ganja banyak ditanam di daerah mana? Ah, betul. Di daerah Aceh. Tapi sampai sekarang kita sebagai aparat kepolisian, BNN selalu mengadakan operasi di sana untuk menghancurkan ladang-ladang ganja. Heroin itu banyak berasal dari daerah Afghanistan misalnya. Kokain dari Amerika Latin. Sekarang ingat, yang bahaya itu narkotika jenis baru atau NPS, New Psychoactive Substance. Contohnya itu tadi, tembakau gorila, itu termasuk narkotika jenis baru. Kemudian ada narkotika yang dicampurkan ke cairan vape. Tahu kan vape? Itu hati-hati juga. Banyak para pengedar narkoba mencoba mengkamuflasekan narkotika, ya kan, supaya tidak mudah diperiksa oleh aparat. Narkotika dicampur dengan cairan vape. Makanya adik-adik kalau di rumah yang punya kakak suka nge-vape, kasih tahu, hati-hati kalau beli cairan vape. Jangan sampai salah beli atau beli melalui media sosial, cairan itu dipengaruhi oleh narkoba. Baik, sekarang langsung kasih hadiahnya. Coba sebutkan langsung 5 jenis-jenis narkoba. Berdiri, yang bisa. Ya, yang laki. 5 jenis narkoba. Ayo, tadi sudah disebutkan Pak Oti. 5 jenis narkoba. Kasih hadiah. Ayo, berdiri. Ini kasih ibu, laki, perempuan boleh. Jangan malu-malu, ayo. Ya, silakan berdiri. Sebutkan 5 jenis narkoba. Sabu, Ganja, sintet, tembakau sintetis, terus heroin, kokain. Waduh, banyak cukup. Ada yang masih nambahin, jadinya habis 6 bisa 7 nih. Ayo, yang tadi belum ada disebutkan. Tadi kan apa katanya? Sabu, ganja, tembakau sintetis, terus kokain. Waduh, kalau panadol
bukan obat, dia obat daftar G ya, tapi juga dilarang itu ada ya, menurut kesehatan. Ya, apa? Kalau jawabannya sama, nggak dapat. Ayo adek. Gawai. Hah? Gawai. Gawai. Apa itu? Gadget. Gadget. Ini biji apa? Kayak dia kolak nggak sih? Kemana-mana udah. Itu saya Bu. Oke. Jalan. Ini mah biji tahu buat di akuarium pelajaran karya. Ini aku mau salmon DNA. PGC. Sebagai warga negara yang baik, kalau warga negara yang baik, you diberi kesempatan belajar di SMP 128. Apa kewajiban? Ada nggak kewajiban you? Ada. Belajar yang baik, menggunakan fasilitas negara dengan benar, itu adalah bagian dari penerapan kewarganegaraan. Belum boleh, maka jangan bawa motor. Itu contoh penerapan kewarganegaraan. Taat aturan, itu adalah bagian dari aplikasi kewarganegaraan. Next. Bel masuk sudah berbunyi. Diharapkan Si B aja. Semua orang akan berpikir yang sama ya kalau normal. Tapi orang yang punya kreativitas ini sampah, plastik. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan dengan ini sampah? Didaur ulang. Maka proses daur ulang itu sampai terpikir ini akan jadi apa? Disitulah sisi kreativitas yang muncul. Dari ruang kepala sekolah, sampingnya adalah ruang perpustakaan. Ya, kita arahnya ke sana dulu. Ruang kepala sekolah itu di belakang pendopo. Yang tadi ibu kepala sekolah berdiri itu persis belakangnya ruang BK, sampingnya adalah ruang kepala sekolah. Sampingnya ruang kepala sekolah itu namanya ruang perpustakaan. Nanti kamu akan ketemu petugasnya yang paling ganteng di satu. Ada yang tahu petugasnya siapa? Yang lagi videoin Bapak. Iya, ganteng nggak? Iya, namanya Mas Aldo. Jangan panggil Om ya, soalnya masih bujangan. Ya. Samping perpus ada satu kelas 8A, setelah itu musola. Sekarang dari saya lagi. Kalau tadi kan dari Kak Dava hitam kecil berair. Iya. Nah, kalau dari saya sekarang hitam, putih, merah. Apakah itu? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Salah. Berpikir di luar kotak. Ayo pikir. Salah. Ayo jawab dulu dong. Yang hobinya loncat-loncat. Diam. Ayo yang bisa nebak nggak? Ayo nebak. Apa? Nah, benar. Hebat.